Tuhan Yesus. Haleluya, kita menyebut dia Tuhan. Sebab yang di atas
Ayo bilang nama Yesus tampak di atas segala-galanya. Haleluya. Awas datang ketika kami adalah memberikan perlahan persembahan kolektif kami. Berkati bersama rumahku. Tuhan yang membalas dan berterima. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kami pihak Veteran Indonesia mengundang para pihak-pihak Apapun yang ditawarkan dunia, apapun yang diperbuat dunia dalam hidup kami, itu tidak akan mempengaruhi kami, karena kami sudah lebih dulu dikasihi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sanggupkan kami untuk mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami. Ampuni Tuhan bila kami masih sering gagal, ampuni bila kami masih sulit untuk mengampun, ampuni bila kami sulit untuk mengasihi orang yang melukai kami. Tapi setiap hari ini Tuhan, kami belajar bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapkan hati, pikiran, dan perasaan kami Tuhan. Buka telinga kami dan jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman. Biar lewat lidah bibir ini semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami boleh menyucikan, kami boleh melayakkan. Kami boleh memakai
jemaat-Mu yang datang pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Musik Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Ibadah pertama tadi hujan. Tapi puji Tuhan ini ibadah kedua tadi udah mulai reda ya. Iya, ada yang masih kehujanan tadi? Enggak ya? Ini kayaknya feedback deh. Ya. Suaranya double. Ada yang baru pertama kali bergabung dengan GBI Galumas, yang baru pertama kali hadir, ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada 1, 2, 3, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia akan boleh sambut kasih salamnya. Ya, yang baru pertama kali tadi yang lambaikan tangan boleh berdiri. Nah, ayo boleh disambut. Selamat datang di GBI Galumas. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa bersama dengan kami beribadah. Ditunggu kehadirannya kembali minggu depan, dan pastikan Bapak Ibu masuk dalam setiap komunitas yang ada dalam gereja di tempat ini. Amin. Ya, baik, kita akan mulai firman Tuhan kita pada minggu terakhir di bulan Februari ini. Saya akan sharing dan bahas tentang kasih. Ya. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana kita memiliki kasih, apa hal penting yang harus kita punya, ada 5 yang saya mau bagikan. Yang pertama itu adalah komunikasi, air mengalir, sikap, intim dengan Allah, dan yang terakhir adalah hati yang baru. KASI. Oke. Next. Kenapa yang paling penting itu yang pertama adalah komunikasi. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang komunikasi itu mudah atau sulit sih? Ya, ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa komunikasi itu bukanlah suatu hal yang sulit, tapi juga bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, kenapa? Karena ada banyak orang yang akhirnya memiliki berbagai jenis tipe diri. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Coba di sini yang introvert, yang merasa dirinya introvert. Angkat tangan. Oh, yang merasa dirinya extrovert. Semua extrovert. Kalau orang yang introvert, kalau mau mulai komunikasi pasti sulit ya. Kayaknya tuh berat banget ya. Kayaknya tuh nggak bisa gitu untuk mulai pembicaraan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa ketika komunikasi terjadi, di situ ada perubahan. Amin. Mau sekecil apapun presentasenya, biarpun cuma 0,001%, tetap ketika Bapak Ibu memulai suatu komunikasi dengan lawan bicara, pasti akan secara efektif berubah dan tidak akan sama seperti sebelumnya. Contohnya bagaimana? Saya ambil contoh begini. Saya belum pernah ketemu sebelumnya. Anggaplah contoh dengan Pak Alfred. Ketika saya bertemu, kita kenalan dong ya Pak. Ketika kita kenalan, Bapak namanya siapa? Oh saya Pak Alfred. Ibu namanya siapa? Oh saya Hilasha. Dari percakapan simpel seperti itu saja, ada perubahan nggak? Oh ada, jelas. Dia cuma 0,01% dianggapnya, tetapi itu perubahan yang jelas. Yang tidak sama seperti sebelumnya. Sebelumnya saya nggak kenal. Oh kalau Bapak ini namanya siapa ya? Tapi karena ada terjalin komunikasi, saya jadi tahu. Oh itu namanya Pak Alfred. Pak Alfred jadi tahu. Oh ini namanya Bu Hilasha. Jadi komunikasi yang terjalin, biarpun sekecil apapun, itu pasti akan menghasilkan sebuah perubahan. Untuk itu mengapa penting komunikasi ini menjadi poin pertama untuk kita belajar mengasihi. Karena seringkali banyak orang yang sulit untuk memulai yang namanya komunikasi, apalagi komunikasi yang baik. Next. Komunikasi itu sulit. Komunikasi merupakan salah satu tugas yang paling sulit dan sekaligus poin yang paling penting yang pernah dihadapi dan dipikirkan oleh manusia. Setiap kita pasti tidak bisa hidup seorang diri, betul ya?
Tuhan menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu nggak bisa hidup seorang diri, bahkan hidup di gua sekalipun, di hutan sekalipun, anggaplah dia nggak ketemu orang. Anggaplah contoh film Tarzan, kalau Bapak Ibu tahu, dia nggak ketemu orang, tapi dia berkomunikasi dan bersosialisasi dengan hewan. Tetap aja ya, itu juga bentuk sebagai suatu komunikasi. Jadi pada dasarnya Tuhan tidak bisa, Tuhan bilang bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Makanya kata firman Tuhan bilang, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Karena pada prinsip itu sehingga manusia membutuhkan namanya komunikasi. Siapa di sini punya peliharaan? Anjing, kucing gitu ya. Kalau yang sayang banget pasti itu peliharaannya udah kayak anak. Ya, disayang-sayang, dikasihin baju, disuapin, bahkan panggilnya mami, papi. Itu saking sayangnya, itu sama hewan peliharaan loh. Berarti tandanya komunikasi itu terjalin walau bagaimanapun caranya, kepada siapapun pasti akan menghasilkan suatu perubahan. Untuk itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 8 sampai 12 kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Oke. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana kau orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Memang konteks dalam Korintus ini tetap berbicara tentang bahasa roh, tapi saya akan mengambil bagian besarnya bahwa kita menggunakan bahasa. Untuk cara yang lebih mudah dimengerti, saya ambil contoh. Siapa di sini orang yang fasih berbahasa Batak? Ayo coba, saya minta tolong satu orang. Bu, oke. Bu boleh bangkit berdiri, boleh kasih mic-nya. Tante Mei. Ya, pakai present bunga. Nah, oke. Bentar. Nah, Bu, coba buatlah satu kalimat, jangan satu kata ya Bu. Buatlah satu kalimat dalam bahasa Batak. Boleh bangkit berdiri Bu. Bu sekalian gak ada yang lain kenal namanya siapa ya, bangkit berdiri ya Bu. Oke. Ya Bu. Namanya siapa Bu? Nyala nggak mic-nya ya? Boleh tolong dibantu? Nyala. Supaya kedengaran yang lain ya. Ibu Rismawati Siagian. Oke, Ibu Rismawati Siagian. Coba Bu, satu kalimat ya Bu, satu kalimat dalam bahasa Batak. Ya, apa aja terserah. Ayo Bu. Aku mengasihimu gitu. Apa Bu? Apa aja? Iya. Makan. Apa? Makan belum? Bahasa Batak Bu, bahasa Batak. Jangan artiin. Saya udah Bunga itu. Ya Ibu dan yang lain nih, yang lain sudah dikasih tahu tadi jawabannya. Yang lain. Lain tujuan. Oke, itu satu kalimat tuh. Udah. Kasih buka apa ya? Oke. Silakan tepuk tangan dulu dong. Baik. Oke, sekarang satu lagi. Siapa di sini yang orang Jawa yang pasti berbahasa Jawa? Ayo, bantu saya. Satu orang yang pasti berbahasa Jawa. Ayo. Angkat tangannya. Oh, Pak Andreas. Oke, ayo Pak. Boleh dibantu? Tania, mic-nya dikasihin ke Pak Andreas tadi. Oke, tapi sebelum itu Pak Andreas, coba Pak Andreas, balas dulu dong tadi ibunya. Tadi ibunya ngomong apa Bu?
Coba Pak Andreas bales, ibunya tadi ngomong, bisa nggak Pak? Nggak ngerti. Gak bisa ya Pak? Hah? Apa Pak? Oh nggak kedengeran. Bu diulang katanya tadi. Sekali lagi Bu, yang tadi bahasa Batak tadi ngomongnya diulang lagi Bu. Coba pakai mic yang kencang, katanya Pak Andreas nggak dengar. Pengalaman. Tuh Pak, dengar nggak Pak? Sekali lagi Bu. Yang kedua tadi Bu, yang kedua. Yang kedua Bu, jangan yang pertama udah dikasih tahu. Neng itu dia. Nah itu Pak, coba Pak dibales Pak. Orang ngetok. Nah ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Nah biar serius banget. Nah kenapa saya kasih contoh itu? Supaya kita bisa mengerti ayat ini. Ya, kita baca sama-sama lagi yang saya garis merah, yang tulisan merah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Lewat contoh yang saya sharing ke Bapak Ibu tadi, dari dua bahasa, ketika disampaikan melalui bahasa Batak, saya minta Pak Andreas, coba Pak balas bahasa Bataknya. Orang ngepes. Kalau dari bahasa yang tadi kita sudah lihat, sudah dengar, komunikasi terjalin nggak Bapak Ibu? Tidak. Kalau saya suruh ibunya balas omongannya Pak Andreas, bisa nggak Bu? Enggak. Komunikasi terjalin nggak? Tidak. Artinya apa? Komunikasi baru terjalin ketika orang berbicara dan lawan bicaranya itu bisa menimpali. Kalau tidak ada bentuk komunikasi yang terjadi, maka itu tidak bisa dikatakan bentuk komunikasi. Ya, mau ibaratnya ibunya ngomongnya udah diulang-ulang 10 kali ulang, tapi kalau Pak Andreas nggak ngerti-ngerti, tetap aja seperti yang teman katakan, tidak jelas. Kata-kata yang tidak jelas, bagaimana orang bisa mengerti? Seperti itu juga yang kita belajar pada siang hari ini. Ketika kita menggunakan bahasa kasih, tapi bahasa kasih yang kita gunakan itu tidak bisa dimengerti orang lain, bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi tersebut? Seperti contoh yang tadi, kita anggap ketika menggunakan bahasa Batak, saya juga nggak ngerti ngomongnya apa. Saya juga nggak ngerti Pak Andreas ngomongnya apa, dua-duanya saya nggak ngerti. Anggap Pak Andreas ngomong seperti tadi pakai bahasa Jawa. Terus saya yang dengar, terus saya mikirnya, wah Pak Andreas lagi ngata-ngatain saya tuh, lagi ngomongin saya. Wah Pak Andreas lagi ngejulitin saya tuh. Padahal aslinya apa artinya Pak Andreas? Yang tadi yang bahasa Jawa tadi. Tuh artinya selamat datang di BPI Galumas. Artinya lagi memberi sapa. Tapi karena saya tidak mengerti bahasa Pak Andreas, akhirnya saya hanya menangkap apa yang saya pikir, apa yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, jadi saya cuma kira-kira aja. Kayaknya Pak Andreas lagi ngomongin saya deh. Padahal aslinya Pak Andreas lagi menyapa. Tapi kenapa sapaan itu tidak bisa saya mengerti? Karena tadi nggak jelas. Saya nggak tahu bagaimana kita bisa mengetahui arti bahasa itu. Akhirnya kalau saya keke ya, Pak Andreas keke pakai bahasa Jawa, saya keke pakai bahasa Manado, bisa nggak komunikasi terjalin? Tidak bisa. Dan sampai kapanpun kita berdua akan menjadi orang asing. Ya. Seperti itu juga bentuk kasih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dalam rumah tangga, suami bilang, istri saya kok nggak sayang sama saya. Masa dia bangun pagi, tahu-tahu udah bilang aja, gak ada tuh bangun pagi, good morning daddy, I love you. Gak ada tuh, tahu-tahu udah bilang aja, sibuk kali nggak tahu ngapain. Padahal ternyata bahasa kasih istrinya adalah istrinya bangun pagi-pagi
pergi ke pasar, belanja, masak, beresin rumah. Suaminya bangun, nyampe di meja makan, udah ada kopi, udah ada sarapan, udah lengkap. Tapi suaminya bilang, istri saya gak sayang sama saya. Masa ada istri bangun-bangun atau udah hilang, gak ada apa-apanya, gak ada tuh bilang good morning. Giliran pacaran aja. Apa? Menurut istrinya sedang mengasihi suaminya. Tapi kenapa suaminya tidak bisa menangkap pesan kasihnya? Karena ternyata bahasa yang dikeluarkan itu berbeda. Ya, Bapak Ibu ngerti ya dari contoh yang tadi saya sampaikan ya. Ternyata bahasa kasih setiap orang itu berbagai macam. Kalau dalam rumah tangga kita kekeh terus nih, pokoknya bahasa kasih saya kayak begini. Terima. Kalau nggak mau, ya udah, ya mana bisa. Mau diceraiin, dosa. Mau disumpahin sampai mati, lebih dosa lagi. Mau diracunin, astaga tolong. Ya kan? Yang ada sampai mati, sampai mau memisahkan. Berarti artinya apa? Seringkali konflik terjadi dalam rumah tangga bukan masalah dosa atau tidak, tapi hanya masalah komunikasi yang akhirnya merembet kemana-mana, jadi bom waktu. Padahal ternyata cuma hanya karena kita tidak mengerti bahasa kasih. Bagaimana kita mengkomunikasikan kasih kita untuk bisa diterima orang yang mau kita kasihi. Pak Andreas ternyata ngucapin salam sama saya, tapi karena saya nggak ngerti bahasa Jawanya Pak Andreas, saya kira Pak Andreas lagi maki-maki saya. Salah nggak? Salah nggak Bapak Ibu? Oh tidak. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Dan Pak Andreas itu tidak merubah bahasanya. Tapi kalau ternyata Pak Andreas merubah bahasanya yang bisa dimengerti saya, akhirnya saya bisa menerima, oh dia Pak Andreas lagi ngasih salam. Ya. Jadi masalah salah dan benar itu akhirnya membuat rumah tangga kita tidak harmonis cuma hanya karena masalah komunikasi. Tapi kembali lagi, ketika akhirnya dengan kita belajar ya, oh ternyata suami saya itu bahasa kasihnya adalah dengan ucapan. Berarti saya harus belajar ya, bangun pagi, saya harus belajar nih mulai berbicara good morning daddy, I love you. Akhirnya dari situ ternyata suami saya bisa mengerti ya bahasa kasih saya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan ketika kita berubah Bapak Ibu mengklaim dirinya adalah oh sorry nggak bisa. Itu bukan saya banget, saya nggak bisa jadi kayak gitu. Itu bukan karakter saya, itu bukan tipe saya, itu bukan gue banget. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengasihi bukan cuma sama pasangan loh. Kita mengasihi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi suami kita, udah 1 orang. Mengasihi anak kita, kalau anaknya 5, udah 6. Belum kalau Bapak Ibu ada di kantor, berapa rekan kerja kantor Bapak Ibu? Belum kalau Bapak Ibu ada di gereja, berapa rekan pelayanan Bapak Ibu? Belum kalau Bapak Ibu ada di dalam pergaulan, dalam perkumpulan, berapa banyak? Dengan berapa banyak jenis tipe orang, pasti bahasa kasihnya juga berbeda. Jadi otomatis ketika kita belajar untuk mempunyai bahasa kasih yang lebih besar, bukan berarti kita menjadi orang lain, bukan berarti kita jadi orang munafik, bukan berarti kita jadi orang yang berpura-pura, bukan berarti kita bukan jadi diri sendiri, tidak. Sekarang kitanya begini. Ketika Pak Andreas gak ngerti bahasa Batak, tapi karena Pak Andreas mau melayani orang Batak, Pak Andreas ini belajar bahasa Batak. Akhirnya Pak Andreas bisa nih bahasa Batak. Apakah dengan Pak Andreas jadi bisa bahasa Batak, terus bahasa Jawa Pak Andreas jadi hilang? Hilang gak Bapak Ibu? Ya tidak kan? Bukan karena belajar bahasa Batak akhirnya tiba-tiba bahasa Jawanya hilang. Kan tidak. Tapi dengan Pak Andreas belajar berbagai macam bahasa, akhirnya kamus bahasa Pak Andreas semakin lebih banyak. Dan itu bisa dipergunakan kepada setiap orang yang berbeda-beda. Ketemu orang bule, oh pasti bisa ngomong bahasa Inggris. Ketemu orang Jawa, bisa ngomong bahasa Jawa. Ketemu orang Batak, bisa ngomong bahasa Batak. Tapi kan tidak menghilangkan kemampuan Pak Andreas untuk bisa bahasa Jawa. Seperti itu juga dengan Bapak Ibu belajar mengasihi suami dengan gaya bahasa suami, dengan Bapak Ibu belajar mengasihi anak, mengasihi istri dengan gaya bahasa mereka. Itu bukan menjadikan Bapak Ibu menjadi orang lain, tapi Bapak Ibu sudah memperbesar kamus bahasa kasih Bapak Ibu untuk bisa mengasihi orang yang ada di sekitar
sekitar kita. Seringkali kita jadi tidak bisa mengasihi orang lain karena kita hanya berfokus pada gue cuma bisa bahasanya kayak gini. Itu menghambat kita akhirnya untuk bisa mengasihi orang lain. Cuman hanya bersumber dari komunikasi. Karena komunikasi yang kita mau orang lain terima itu kan harus disalurkan. Kalau kita tidak disalurkan, cuma disimpan pendam doang dengan cara berpikir kita masing-masing, bagaimana orang lain bisa mengerti maksud isi hati kita? Tapi seringkali orang lain banyak menuntut, ngertiin gue dong, ngertiin saya dong. Saya udah melakukan ini itu A B C D E F. Saya udah begini, saya udah begitu. Tapi kita menuntut orang lain untuk menghargai apa yang kita lakukan, jerih payah kita. Tapi kita lupa, kita tidak berusaha untuk mengerti orang itu. Kita menuntut orang lain untuk mengerti diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita korbankan. Tapi kita lupa, supaya pengorbanan kita itu tidak menjadi sia-sia, orang lain harus mengerti dulu. Orang lain harus tahu dulu bahasa kasihnya, supaya komunikasi itu terjalin. Karena fungsi dari komunikasi itu adalah yang terakhir, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Membangun jemaat dalam rumah tanggamu, membangun jemaat dalam pekerjaanmu, membangun jemaat dalam pergaulanmu, membangun jemaat dalam komunitasmu. Dimanapun Tuhan tempatkan, disitulah kita sedang membagikan kasih. Jadi kita harus memperbaiki dulu cara pandang kita mengenai kasih. Kalau kita hanya kekeh dengan bahasa kasih kita seperti ini, sampai kapanpun kita akan kerjanya berbenturan terus sama orang. Kita nggak mau dijulitin orang, kita nggak mau digosipin orang. Tapi akhirnya kita yang membuat diri kita jadi digosipin, jadi diomongin. Kenapa? Karena kita tidak berusaha mentransferkan bahasa apa sih kasih yang mau kamu terima dan saya terima. Ya, jadi poin yang kita belajar bersama adalah tentang komunikasi. Next, kenapa saya bahasanya adalah komunikasi dan bukan berbicara? Karena kalau berbicara merupakan kepandaian manusia untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat dari pikirannya. Sedangkan komunikasi, orang bertukar informasi atau pesan melalui berbagai cara. Bisa secara verbal, tindakan non-verbal, representasi grafis, tertulis seperti peta, bagan, gambar, atau infografis, atau melalui sinyal dan tanda. Banyak orang pintar berbicara, tapi tidak pandai mendengar. Ya, sedangkan komunikasi terjalin itu hasil dari dua interaksi. Ada orang yang berbicara, ada orang yang mendengarkan. Kemudian kebalikan, ada orang yang berbicara dan lainnya lagi mendengarkan. Tapi seringkali banyak dari kita pintar berbicara, tapi kita tidak pandai mendengar. Mau sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menjalin komunikasi. Ketika dalam rumah tangga, istri udah 1000 kata, suami baru, mami, diam ya, kamu mau bela diri apa? Saya tak tahu kamu begini. Bapak-bapak, banyak kan istri yang 1000 kata atau laki-laki yang 1000 kata? Hah? Istri banyak kata. Perempuan katanya, lebih banyak perempuan yang 1000 kata. Bapak-bapak baru mau menjelaskan, dia udah, kamu, saya tahu kamu tuh udah gak sayang sama saya. Kamu mau alasan apa lagi? Mau bohong lagi? Udah cukup kan, gak usah banyak alasan. Mau bela diri lagi? Baru mau, udah ditutup rapat mulutnya sama istrinya. Akhirnya komunikasi bisa terjalin gak? Bapak Ibu, bisa gak komunikasi terjalin kalau begitu caranya? Gak bisa. Kalau gak masalahnya kebanyakan orang yang pintar bicara, tapi tidak disuruh mendengar. Coba dengar dulu, coba pasang telinga dulu, lebar-lebar. Ternyata sulit. Keterbukaan adalah awal pemulihan, tapi keterbukaan itu hasil dari dua interaksi. Suami terbuka, istri terbuka. Kalau cuma istri yang terbuka, suaminya gak dikasih izin terbuka, itu namanya bukan keterbukaan, tapi penuntutan. Benar gak? Kalau mau terbuka kan, oke, saya istri, saya maunya
Dedi, Papa, aku maunya begini. Aku tuh maunya kamu tuh begini loh, A, B, C, D, E. Oke, ya udah maafin Mami ya. Gantian suaminya. Mami, Papi tuh maunya Mami tuh begini-begini loh. Oke, kita teman-teman terbuka ya. Oke, kita berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Aku udah ngerti mau kamu apa. Oke, aku juga sekarang udah ngerti mau kamu apa. Itu namanya terbuka untuk menuju ke pemulihan. Tapi kalau cuma istrinya doang yang terbuka, Papi, aku tuh maunya kamu tuh begini-begini. Kalau habis gajian, setor dong ke aku. Kalau kasih uang jajan, kalau kasih uang belanja, itu jangan cuma ala-kadarnya doang. Aku maunya tuh kamu begini loh. Giliran gantian suaminya yang ngomong, udah, aku gak mau dengar. Itu namanya bukan terbuka untuk pemulihan, tapi terbuka untuk penuntutan. Ya? Iya. Itu lebih banyak istri yang begitu, atau lebih banyak suami yang begitu ya? Kita kembali untuk kita menjalin sebuah komunikasi, butuh dua lawan bicara. Tapi bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga mendengar. Ketika di sini dilihat, Bapak Ibu bisa baca ya, nggak kelihatan kan ya? Pesan itu bisa berbagai cara. Ada verbal, ada non verbal. Non verbal bisa banyak macam. Contohnya nih, kita kembali lagi. Misalnya, yang non verbal, kalau verbal kan udah banyak contohnya. Yang non verbal, ketika pergi ke kantor, udah jam pulang kerja, udah jam 6, masih macet-macetan di jalan, tiba-tiba istrinya send foto di WA, kirimin masakan di rumah udah jadi, ada di meja makan, kirim, tring, dibuka lah lagi nyetir, wah, ternyata udah ready makan malam di rumah. Terus tiba-tiba papanya, istrinya nggak perlu ngomong apa-apa, cuma send foto itu aja. Terus suaminya bilang, oke Mami, Papi on the way pulang, kita makan sama-sama ya, see you at home. Itu komunikasi bukan? Komunikasi dengan bentuk gambar. Ya, jadi komunikasi itu banyak, gak harus lo cuap. Send foto, bukain pintu, angkat belanjaan, gandengan tangan, doa bersama, baca firman, sambil doa saat teduh gandengan tangan. Hal simple, tapi kenapa rasanya sulit ya untuk dilakukan? Kenapa rasanya itu berat banget gitu? Kenapa? Karena kita seringkali lebih mengutamakan gengsi lebih besar daripada memperjuangkan damai sejahtera rumah tangga. Wow, salah besar itu. Justru rumah tangga yang berhasil adalah ketika kita melepaskan ego masing-masing. Ketika kita berlomba-lomba untuk lebih dulu mengasihi. Ketika kita berlomba-lomba lebih dulu untuk kita memberikan yang terbaik untuk pasangan. Gak apa-apa aku dipandang, apa bilangnya, romanticisan atau gombal. Biar aku menanggalkan gengsiku, asal ternyata di mata pasanganku aku adalah istri terbaik. Biarlah di mata pasanganku aku adalah suami terbaik. Kenapa kita harus gengsi? Kalau ternyata untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu hanya diperlukan komunikasi. Bisa verbal, bisa non verbal. Bapak Ibu kalau nyetir aja di Waze ada belok kanan, putar balik. Itu aja udah komunikasi kan? Dia ngomong, Bapak Ibu ngikutin. Ya, itulah pentingnya sebuah komunikasi. Kenapa kita harus belajar untuk berkomunikasi untuk kita bisa mengasihi orang. Nah, next slide. Untuk itu, saya tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang memohon sama Tuhan, Tuhan kasih aku karunia berkomunikasi dong? Ada nggak yang pernah minta sama Tuhan? Tuhan kasih aku karunia untuk aku bisa berkomunikasi dengan baik dong? Ada nggak yang pernah minta? Atau kita justru lebih banyak minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku seorang pembicara yang hebat, jadikan aku seorang pemimpin yang hebat, jadikan aku sebagai seorang yang pintar, berada di depan umum, yang cuma hanya bisa berbicara, tapi ternyata lebih banyak kita bisa bicara tapi tidak bisa
menerima. Siapa di sini yang berdoa minta karunia bahasa roh? Angkat tangan. Yang minta karunia bahasa roh. Bener nih, gak ada yang pernah minta. Tapi pada jago semua bahasa rohnya. Gak ada yang pernah minta. Tapi ada gak yang pernah minta karunia untuk bisa mengartikan bahasa roh? Ada yang pernah minta? Saya rasa bandingnya 1:1000 orang yang minta punya karunia untuk bisa mengartikan. Kata Paulus, ketika ada orang yang berbahasa roh, di situ juga ada orang yang harus punya karunia mengartikan. Karena tanpa itu semuanya akan menjadi sia-sia. Buat apa kita pintar berbahasa roh, tapi ternyata bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain? Akhirnya tidak bisa membangun. Mereka jadi nggak tahu apa yang kita sampaikan sama Tuhan. Apakah karena punya karunia mengartikan itu kurang keren dibandingkan orang yang pintar berbahasa roh? Saya jujur Bapak Ibu, saya nggak bisa berbahasa roh. Dan saya juga nggak pernah ikut-ikutan. Selama itu bukan yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan, saya nggak mau. Karena itu dengan saya bisa berbahasa roh, itu tidak menambahi keimanan saya. Tapi seringkali dari kita lebih banyak minta, Tuhan aku mau berbicara dong. Tapi siapa yang sering dari kita untuk minta, Tuhan aku mau untuk bisa mengartikan, aku mau untuk bisa punya karunia berkomunikasi. Kenapa? Karena dengan begitu akhirnya ketika kita punya karunia berkomunikasi, berapa banyak orang yang bisa kita kasih. Di 1 Korintus 14 ayat 19, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Namun di dalam pertemuan-pertemuan untuk menyembah Tuhan, saya lebih suka memakai 5 perkataan yang dapat dimengerti orang daripada memakai beribu-ribu perkataan dalam bahasa yang ajaib. Saya lebih suka begitu supaya saya dapat mengajar orang. Ini perkataan Paulus. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari biar lebih memudahkan untuk kita mengerti. Tapi kalau dalam teks yang awalnya di situ dibilangnya dalam bahasa roh. Tapi saya lagi gak fokus ke bahasa rohnya pada pagi hari ini. Tapi saya share kepada bahasanya. Buat apa kita bisa ngomong, kita jago jadi orator, kita jago jadi pembicara, kita pintar di kantor untuk memimpin rapat, kita adalah seorang moderator, orator yang baik. Tapi akhirnya kita cuma berhenti sampai di situ. Yang akhirnya kita nggak bisa mengerti lawan bicara kita. Lawan bicara kita ngerti atau enggak ya? Nangkep atau enggak ya? Itu makanya kenapa saya sering sharing Bapak Ibu. Nangkep maksud saya supaya saya memastikan bahwa saya tuh bukan lagi mau satu arah ke Bapak Ibu. Saya juga mau supaya Bapak Ibu mengerti apa bahasa yang saya gunakan. Seperti itu hubungan kita juga dengan orang di sekitar kita. Kita mau pakai bahasa yang kita paksakan untuk dia mengerti. Nah kalau ternyata dia nggak ngerti-ngerti, kenapa harus kita paksakan? Kalau kita tunjukkan dengan kasih kita, dengan cara A, ternyata orang yang mau kita kasih nggak ngerti-ngerti, ngapain kita paksakan? Kita ganti dong gaya bahasa kita, gaya kasih kita dengan yang B. Kalau B masih nggak ngerti juga, ganti ke yang C. Cari sampai orang bisa mengerti bahasa kasih kita itu seperti apa, supaya dia bisa merasakan kasih Kristus. Kalau Bapak Ibu mampu melakukan komunikasi yang baik, tahu nggak Bapak Ibu bahwa komunikasi ini adalah pelayanan perkalian? Apa maksudnya pelayanan perkalian? Saya kasih contoh Bapak Ibu, dalam pool, anggaplah dalam pool ini ada 5 orang. Ketika gembala poolnya mampu mengkomunikasikan dengan baik setiap anggota poolnya, dan berkomunikasi yang baik ini menghasilkan setiap anggota poolnya ini bertumbuh, setia, menghidupi firman, menjadi berkat. Otomatis dari 5 yang ini mereka juga akan mampu berkomunikasi yang baik. Dari hasil komunikasi yang baik ini otomatis mereka akan berkomunikasi juga dong dengan orang lain, betul ya? Karena pada tadi kan orang nggak hidup sendiri nih, dia pasti kan punya relasi siapapun. Anggaplah
ini, dia berkomunikasi sama satu orang. Dari 5, masing-masing berkomunikasi 1. Jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 10. 10 ini berkomunikasi lagi yang baik. Dari hasil 5 jadi 10. 10 ini lagi mendidik orang supaya bisa berkomunikasi yang baik. Akhirnya dia bisa bertumbuh lagi, dia bisa setia, dia bisa melayani, dia mengasihi rumah tangganya, menjadi berkat, menghormati orang tuanya, mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Akhirnya dari 10 ini masing-masing 10 lagi ngasih lagi 1 orang untuk dikomunikasikan. Jadi berapa Bapak Ibu? 20. Jadi komunikasi bentuk pelayanan perkalian bukan? Oh iya, dengan jelas. Karena dengan mulut. Coba bayangin kalau kita punya komunikasi yang baik, menyampaikan kasih itu dengan baik ke orang di sekitar kita. Kira-kira berapa banyak sebenarnya jiwa yang bisa diselamatkan? Berapa banyak orang yang bisa terima Kristus lewat hidup kita? Dari 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40, 80, 80, 100. Kira-kira Kota Kerawang dalam waktu 1 tahun bisa berapa orang yang masuk Kristen? Berapa banyak orang yang bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu hanya dari bentuk pelayanan komunikasi. Jadi penting ya punya komunikasi yang baik. Betul Bapak Ibu? Yes, betul. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dari situ, dari pelayanan tersebut, dari hanya sebatas komunikasi, minimal lah Bapak Ibu gak usah jauh-jauh ke full. Dalam rumah tangga Bapak Ibu sendiri, udah ada istri, suami, anak 2 lah, oke 4 orang. Dari 4 orang itu kita punya komunikasi yang baik. Kita menghasilkan terus 8, 16. Coba bayangin. Siang hari ini kita sama-sama belajar, amin. Untuk kita punya komunikasi yang baik. Ini next. Yang kedua, air mengalir. Yohanes 7 ayat 38, boleh bantu saya? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ada Om Andi di belakang atau siapa? Om, boleh Om? Tolong Om. Oke, saya ada sedikit alat peraga ya Bapak Ibu untuk kita mengerti ayat ini. Kenapa poin kedua saya ambil air mengalir? Thank you. Bapak Ibu, suara saya kedengeran ya? Kedengeran, oke. Anggaplah Bapak Ibu anggap ini hati kita. Ketika kita manusia sebelum jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah ada dalam setiap kita. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, anggap ini adalah dosanya, otomatis kemuliaan Allah itu hilang dan kita terjual dalam kuasa dosa. Ketika kita terjual dalam kuasa dosa, otomatis hati kita akan rusak. Betul? Karena kita telah terjual di bawah kuasa dosa. Untuk itu makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Anggaplah ini adalah hati kita saat ini. Kita orang yang rusak. Karena upah dosa itu adalah maut. Ketika kita hidup saat ini, anggaplah lewat usaha kita berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Anggaplah ketika usaha kita berusaha supaya kita bisa masuk surga.
dosa, bangkrut, kamu bodoh, kamu orang yang gak berhasil, kamu bukan orang yang sukses, kamu orang yang gagal, apalagi cap yang diberikan. Percuma jadi orang Kristen, percuma datang ke gereja ikut doa, toh tidak membuat diri saya jadi lebih baik. Semua produk gagal dalam diri kita, semua kepahitan, semua ketakutan, semua kegagalan, anggaplah itu ini. Mau kita berusaha kayak apapun untuk memperbaiki diri kita, lewat kita sekolah tinggi-tinggi, lewat kita berusaha bagi sedekah supaya bisa masuk surga, ngumpulin pahala, biar supaya kita doain orang yang udah meninggal sebelum kita biar bisa masuk surga. Apakah itu mempengaruhi dan merubah air ini menjadi jernih? Merubah airnya tidak? Tidak. Sampai kapanpun tidak akan bisa merubah air ini untuk menjadi jernih. Tetapi prinsip air yang jernih itu memurnikan. Dan air yang menjadi sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Anggaplah air ini adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, memenuhi diri kita yang rusak. Berubah nggak warnanya Bapak Ibu? Berubah. Berubah nggak? Berubah. Air saya cuma ada 1,5 liter, tapi air Tuhan tidak ada habisnya. Amin. Ini hati kita. Ketika Tuhan menggantikan kita dengan air kehidupan, tadi yang warnanya coklat kayak kopi, kayak coklat dark coklat, ternyata cuma dengan air 1,5 liter, berubah nggak warnanya? Berubah. Kalau saya punya air segalon, jadi putih nggak? Jadi putih. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita yang rusak, ketika hati kita yang berantakan, gambar diri kita adalah produk gagal, ketika kita bukan orang yang berhasil di mata orang, tapi ketika kita punya kasih Tuhan, air yang mengalir, yang kata firman Tuhan katakan akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bayangkan air aja yang rusak. Tadi saya ngambil tanah loh Bapak Ibu, beneran tanah di depan saya suruh ambil. Ternyata bisa merubah air yang tadinya nggak ada warnanya, benar cuma coklat doang. Akhirnya sekarang pelan-pelan bisa jadi jernih. Bagaimana kalau ternyata hati kita undang Tuhan untuk terus mengisi hati kita dengan air kehidupan. Akhirnya kita jadi punya hati yang pulih. Dan hati yang pulih itu akan bisa kita bagikan dengan orang lain. Dengan hati yang pulih itu, akhirnya kita bisa mengkomunikasikan bahasa kasih kita dengan orang lain. Nah masalahnya, kita mau undang Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita atau tidak. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang ketiga, next, sikap. Tuhan bukan saja, makasih Pak, thank you. Tuhan bukan saja mengatakan kamu harus diselamatkan, tetapi Dia menunjukkan dengan perbuatannya. Tuhan menciptakan langit dan bumi lewat apa Bapak Ibu? Lewat perkataannya, lewat firman-Nya. Dia nggak butuh action, dia nggak pakai kerja keras. Bapak Ibu sudah dalam Kejadian, ketika di situ dituliskan, maka berfirmanlah Allah, maka jadilah. Ya. Semua dari hari pertama sampai hari terakhir hanya melalui firman-Nya. Tapi kenapa untuk menyelamatkan manusia, membuktikan kasih-Nya, Dia nggak pakai firman-Nya? Padahal bisa nggak Bapak Ibu? Oh sangat bisa.
dengan dia bilang semua manusia masuk surga, dosa hilang? Bisa nggak? Oh, sangat bisa. Tapi kenapa dia harus melakukannya dengan perbuatannya? Dengan dia masuk, menjelma menjadi manusia, menjadi diri kita dicobai, disiksa, bahkan mati. Dia mengambil sikap untuk melakukan, membuat tindakan. Itu karena dia mau menjadi teladan untuk setiap kita, bahwa kasih tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Kalau kasih cuma di mulut doang itu namanya omong. Kasih di mulut doang namanya PHP. Ya, siapa yang suka di PHP? Nanti aku beri kamu iPhone 14 ya. Jadi naik terus sampai setahun juga ada kok iPhone 14. Emang ada yang suka? Lama-lama juga 4 istrinya udah langsung ngomong-ngomong. Ketika kita bilang Kristus mati loh buat kamu, tapi kita nggak ada actionnya, kita nggak jadi bukti yang kelihatan. Apakah itu jadi buat orang jadi terima Yesus? Tidak. Tapi kalau kita nggak perlu ngomong, tapi kita membuktikan diri kita siapa itu Yesus Kristus dalam kehidupan kita, akhirnya orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen yang Tuhannya Yesus Kristus itu ternyata kayak begini ya, penuh kasih ya. Biar udah diomongin, udah sikut sana sini, udah dijelekin, udah dihina, udah direndahkan, udah difitnah, udah diomongin, digosipin, ternyata kasihnya nggak ada habisnya ya. Itu yang akhirnya membuat orang jadi masuk Kristen. Itu yang membuat orang jadi kenal Tuhan. Jadi kasih tanpa perbuatan, kasih tanpa sikap, semuanya menjadi sia-sia. Kalau kita bilang sama istri, I love you terus tiap pagi, tapi kerjanya digamparin mulu, ya siapa juga istrinya? Mending kamu gak usah ngomong ke aku, I love you lah. Jadi kasih tanpa perbuatan semua akan menjadi sia-sia. Next, terkadang keinginan kita untuk mengasihi orang lain itu bertentangan dengan perbuatan kita. Di mulut doang, tapi ke actionnya 180 derajat. Kita bicara soal kasih, tapi kita sikapnya acak tak acak sama orang. Di Lukas 6 ayat 32 dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalau kamu hanya menunjukkan kasih kepada teman yang mengasihimu saja, jangan harap Allah akan memberkatimu atas perbuatanmu itu, karena orang-orang berdosa juga menunjukkan kasih kepada orang yang mengasihi mereka. Kalau kita cuma bisa mengasihi orang yang mengasihi kita nggak ada bedanya sama orang dunia. Tapi kita harus tampil beda dari orang dunia. Amin. Kita harus tampil beda dengan orang dunia. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu harus tampil beda. Yes. Kita harus tampil beda dari dunia. Kalau dunia cuma mengasihi orang yang mengasihinya, kita harus bisa mampu mengasihi orang yang membenci. Next, dengan mengasihi kita sudah satu langkah di depan orang yang kita kasihi. Saya ulang sekali lagi ya. Dengan mengasihi kita sudah satu langkah di depan orang yang kita kasihi. Ketika Bapak Ibu mengampuni, ketahuilah Bapak Ibu sudah satu langkah di depan orang yang Bapak Ibu ampuni. Dari sisi berkat, dari sisi kedewasaan iman, dari sisi pertumbuhan rohani, bahkan dari sisi hati, Bapak Ibu jauh lebih unggul dibandingkan orang yang Bapak Ibu kasih. Ketika Bapak Ibu kepahitan, benci orang, sakit nggak? Sakit. Capek nggak? Capek. Kita mikirin orang yang ngomongin kita mikirin orang yang benci kita mikirin orang yang jahatin kita. Emang orang yang ngejahatin kita mikirin kita? Hah? Boro-boro dipikirin. Jangan-jangan ingat kita aja enggak? Tapi kita pikirin terus orang yang nyakitin kita. Capek nggak? Capek. Tapi coba kalau Bapak Ibu sudah mengasihi orang yang menyakiti Bapak Ibu, kita sudah satu langkah di depan. Kita akan lihat bahwa berkat dari mengasihi itu balasannya dari Tuhan. Ketika kita memberkati orang yang membenci kita, kata firman Tuhan, sama seperti kita sedang menaruh bara di atas kepala. Kenapa balasan itu milik Tuhan dan bukan milik kita? Milik kita adalah udah kasih aja terus. Iya capek bu, udah berulang-ulang kali kayak gitu. Ya emang itu tugas firman Tuhan bilang. Kasih gak ada batasnya, tanpa berpikir kasih kiri kanan, mengampuni sampai kapan 7 kali gak ada habisnya. Ya memang begitu tugas jadi orang Kristen. Sampai kapan? Sampai tak tutup mata. Kalau udah Tuhan panggil ya udah berarti itu udah selesai. Kita mengasihi orang. Tapi kita akan lihat nanti ketika kita mengasihi, kita sudah satu langkah di depan orang yang kita kasih. Next, yang keempat, saya cepet ya. Keintiman dengan Allah membuat kita memahami
mengerti dan sanggup untuk mengasihi meskipun seseorang tidak layak untuk dikasihi. Next, hanya dengan intip dengan Allah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Bukan karena kuat dan gagah kita. Seperti tadi contoh yang saya lakukan, kita berusaha semaksimal kita untuk membuat diri kita jadi lebih baik, jadi orang sukses, jauh lebih baik daripada sebelumnya. No, salah besar. Kalau bukan karena Tuhan yang mengisi lebih dulu hati kita, kita tidak akan mampu mengasihi orang lain. Ya, amin. Jadi kalau mau punya kasih, kalau mau bisa mengasihi orang lain, kita harus intim dulu dengan Tuhan. Ya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak yang belum menikah, sebelum kamu menikah, kamu harus beres dulu dengan dirimu sendiri. Kamu harus bisa dulu mengampuni. Kalau kamu belum bisa mengampuni masa lalumu, kamu belum bisa mengampuni orang tuamu, ketika kau masuk dalam rumah tangga, kau akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan terhadapmu. Ya. Tapi ketika kamu masuk di rumah tangga, engkau melepaskan setiap kepahitan, di situ berkat Tuhan terjadi. Seperti itu juga ketika orang tua, Pak, saya udah terlanjur nih, saya udah melukai anak saya udah menyakiti istri saya udah menyakiti anak-anak saya. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Kalau ini aja yang tadi bentuknya udah kayak coklat, kayak kopi, selama kita dikasih kesempatan untuk kita memberikan air-air yang baru, membalut setiap luka yang ada, tidak ada kata terlambat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita selalu bilang, saya mengasihi Allah kok, saya setia kok, saya beribadah, saya baca firman, tapi kalau kita tidak mampu mengasihi, berarti itu hanyalah keagamaan mauian kita doang yang kita lakukan. Sekarang Bapak Ibu cross check diri masing-masing. Apakah saya sudah bisa mengasihi? Kalau saya belum bisa mengasihi, berarti selama ini yang saya lakukan ternyata saya belum mengenal Allah. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tapi orang yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Siang hari ini kita di-refresh dan kita diingatkan kembali. Kalau masih banyak orang yang ternyata yang kita pendam, yang belum bisa kita lepaskan pengampunan, yang belum bisa kita kasihi. Inilah saatnya supaya kita bukan hanya sekedar di mulut kita mengasihi Tuhan, tapi kita membuktikan kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi orang di sekitar kita. Next, di Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, apa Bapak Ibu? Ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu mau jago di atas mimbar, Bapak Ibu seorang pelayan, Bapak Ibu keluar masuk gereja melayani khotbah, tapi Bapak Ibu gak punya kasih, itu nonsense, sia-sia. Kenapa? Karena yang menyempurnakan dan yang mempersatukan semua yang kita lakukan itu adalah kasih. Saya percaya jemaat GBK Lumas semuanya adalah orang yang penuh dengan kasih. Amin. Yes. Saya undang untuk musik maju ke depan. Poin yang terakhir, ketika kita punya kasih, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya Bapak Ibu, hati yang baru akan Tuhan berikan. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau Tuhan suruh memberkati, taat aja memberkati. Kalau Tuhan suruh mengampuni, taat aja mengampuni. Amen. Kalau Tuhan suruh mengasihi, taat aja yang mengasihi. Amen. Karena yang Tuhan mau adalah Tuhan berikan kita hati yang taat. Udah taat aja. Semua pasti kalau ditanya apakah semua orang yang mengasihi Tuhan, semua pasti angkat tangan. Tapi siapa dari kita ketika kita bilang siapa yang mau taat sama Tuhan? Siapa yang mau taat sama Tuhan? Yes, kalau semua Bapak Ibu angkat tangan untuk mau taat sama Tuhan, lakukanlah. Biarpun kalau pernyataan yang dibalas itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan,
ada di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hidup untuk siapa? Hidup untuk istri? Hidup untuk suami? Hidup untuk anak? Kita hidup bukan untuk manusia, tapi kita hidup untuk Tuhan. Ketika kita hidup bagi Tuhan, Tuhan memberi hidup untuk kita. Amin. Ketika kita hidup untuk Tuhan, Tuhan hidup bagi kita. Dan percaya, hidup kita pun pasti akhirnya menjadi berkat untuk hidup orang lain di sekitar kita. Jadi salah kalau Bapak Ibu hidup mengejar dunia dengan mengatasnamakan keluarga. Salah, kejarlah Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tanggamu. Berikan hidup untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup untukmu. Tidak akan pernah dia biarkan orang yang dikasihinya meminta-minta. Tidak akan pernah dibiarkan orang yang dikasihinya jatuh sampai tergeletak. Kalau kau mengasihi rumah tanggamu, kau mengasihi masa depan anakmu, mengasihi keturunanmu, beri hidupmu untuk Tuhan. Dengan begitu, Tuhan yang akan memberi hidup dan mengasihi, dan Dia telah buktikan kasih-Nya. Untuk apalagi kita takut dan kita ragu. Dengan kita memberi hidup untuk Tuhan, kita juga sedang memberi hidup untuk keluarga kita. Saya ingin untuk Bapak Ibu untuk pamit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tenang, tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Setiap orang boleh membawa setiap
dan kami boleh menghidupi firman ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, di bulan Februari minggu yang terakhir ada yang berulang tahun. Selama bulan Februari boleh maju ke depan. Ya, Bapak Ibu, masa dari 200 orang 300 gak ada yang ulang tahun. Ayo Bapak Ibu, bangkit berdiri, maju ke depan. Iya. Ayo. Di gereja nggak boleh bohong loh. Kalau ulang tahunnya bukan Februari nggak maju, berarti bohong loh. Ayo. Ini yang tanya pendeta loh. Pendeta tanya nih ada yang ulang tahun nggak di bulan Februari? Nah gitu. Nah, iya. Masa tuh ditakut-takutin, ini bohong nih baru pada maju. Nah, oke. Ya, yang ulang tahun di bulan Februari, diakan kalau ada yang kasih yang sempurna itu sudah ada dalam diri kami, dan kami mau bagikan untuk orang lain di sekitar kami. Meneraikan firman-Mu Tuhan pada setiap hari ini, biarlah firman yang boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang datang, boleh melawan setiap hati, boleh memberkati setiap pribadi, dan setiap orang boleh membawa setiap pesan-pesan firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, di bulan Februari minggu yang terakhir ada yang berulang tahun. Maju. Ada lagi? Bener nih, udah nih. Siapa? Ayo maju. Kita suruh maju loh. Yang ulang tahun bulan Februari loh. Baik Bapak Ibu, program GPI Galuma setiap akhir bulan kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga kita, sahabat kita, rekan sepelayanan kita yang berulang tahun. Jadi pastikan Bapak Ibu, minggu terakhir datang beribadah ya. Jangan karena saya bilang maju depan, jadi datang beribadah. Oke ya, saya undang semua untuk bagi berdiri satu kali lagi. Oke ya, saya undang semua untuk bagi untuk anak-anakmu yang boleh berulang tahun pada bulan Februari ini Tuhan. Kami percaya umur panjang, kesehatan, berkat yang melimpah dari Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka boleh berfungsi sebagai istri yang menjadi penolong, sebagai kepala orang tuanya. Tuhan yang boleh memberkati apapun yang mereka lakukan, boleh menjadi berkat dan Tuhan buat berhasil. Mereka menjadi naik dan menjadi kepala, dan apapun yang mereka hasilkan selalu Tuhan berkati. Terlebih Tuhan, mereka boleh terus setia mengiring Tuhan, dan mereka boleh melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau boleh memberkati sebenarnya memang memberikan persembahan yang kedua. Kau berkati persembahan ini, kau boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan boleh memberkati Bapak Berawak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera